Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Ya, jadi saudara di sana tadi ayatnya berkata apa? Kita baca sama-sama yuk. Yang bagian B saja, ya kita baca bersama. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Silakan duduk Bapak Ibu. Jadi kisah ini ketika Yesus sedang dalam sebuah perjalanan, ya dia ketemu dengan orang buta saudara. 2 orang buta dikatakan di sana. Dan orang buta itu mengikuti Yesus dan mereka berkata, Tuhan kasihanilah kami. Ya, sembuhkanlah kami. Zaman Yesus dulu sudah ada klinik mata belum? Kok tahu? Emang Bapak Ibu ada di sana? Belum ada klinik mata. Jadi kalau orang sudah dinyatakan buta, ya sudah terima nasib. Enggak ada dokter mata, enggak ada klinik mata. Memang satu-satunya yang bisa menyembuhkan itu hanya mujizat. Hanya mujizat saudara. Kalau sekarang orang buta ada duit langsung berangkat toh. Kemana? Penang, Singapura toh. Apalagi kalau ada duit. Makanya sekarang mujizat banyak sudah tidak terjadi. Karena orang kaya sekarang batuk sekali Singapura, toh? Batuk 2 kali Penang, iya toh? Ada? Ya, zaman dulu biar ada duit nggak ada klinik. Jadi hati-hati, jangan sampai Bapak Ibu itu anak sakit sedikit langsung dokter. Ya, baru demam sedikit rumah sakit. Coba pakai iman dulu, amin. Kadang-kadang mujizat terjadi sama orang miskin-miskin. Karena biar demam tinggi, dalam nama Yesus, darah Yesus. Mau ke dokter mikir nih saudara. Ya, ayo kita aktifkan iman kita. Ketika orang buta ini 2 orang datang kepada Yesus, pasti orang di sekitarnya akan berkata begini, ya coba lihat bisa enggak? Menyembuhkan orang buta itu susah enggak? Susah? Kok nggak yakin ngomong susahnya? Nggak usah emosi juga Pak. Susah. Ya, menyembuhkan orang buta itu susah. Apalagi nggak pakai dokter. Jadi zaman itu orang buta sembuh sulit untuk dipercaya. Secara akal logika manusia tidak mungkin, nggak mungkin. Tapi Yesus bilang begini, kamu percaya bahwa aku dapat melakukannya? Ya, Yesus cuma tanya begitu. Yesus bilang, kamu percaya bahwa aku dapat melakukannya? Percayakah kamu? Mereka menjawab, ya Tuhan kami percaya. Yang jawab ini siapa? Orang banyak atau 2 orang buta ini? 2 orang buta ini. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada harapan. Tapi ada orang sudah nggak ada harapan tetap tidak. Nah, ini kebangetan. Duit nggak ada, kemampuan nggak ada, nggak percaya lagi. Ini kebangetan orang begini. Ya, udah pinter, IQ-nya rata-rata, pintar kagak, kaya juga kagak, tapi nggak percaya Tuhan. Ini kebangetan. Mending mati aja. Bener gak? Mau buat apa hidup? Ya, walaupun kita gak punya apa-apa, kalau kita masih mempercayai Tuhan, itu hal terbesar yang kita miliki dalam hidup kita, yang dapat mengubahkan hidup kita. Katakan, amin. Ya, biar kaya juga kalau gak percaya Tuhan juga percuma. Yesus tanya, kamu percaya aku bisa melakukannya? Iya Tuhan, kami percaya. Dan akhirnya Yesus jamah mata mereka. Dan Yesus tuh bilang begini. Yesus gak ngomong gini loh, dia jamah, sembuhlah kau.
dalam nama Yesus? No. Tuhan Yesus bilang, jadilah kepadamu menurut imanmu. Dia nggak ngomong dalam nama Yesus sembuh. Bahkan Yesus nggak minta kesembuhan. Yesus nggak berdoa untuk kesembuhan. Tuhan cuma bilang, jadilah padamu sesuai dengan. Nah, iman ini penting nggak saudara? Penting. Iman ini yang bisa menggerakkan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Iman yang bisa menggerakkan hal-hal supranatural itu terjadi dalam hidup kita. Iman ini yang bisa menggerakkan janji-janji Tuhan itu terjadi di hidup kita. Amin. Makanya jangan punya iman rata-rata. Imannya standar aja. Gak bisa saudara. Kita percaya sama Tuhan dengan mempercayakan hidup sama Tuhan itu dua hal yang berbeda. Banyak orang berkata percaya Tuhan. Tapi yang mempercayakan hidupnya sama Tuhan itu tidak semua orang Kristen. Percaya sama Tuhan, percaya. Tapi apakah engkau mempercayakan hidupmu sama Tuhan? Jodohmu sama Tuhan? Anak-anak muda? Berapa banyak yang belum nikah sini? Angkat tangan. Yang belum nikah aja, yang sudah nikah enggak usah. Yang mau nikah 2 kali juga jangan angkat tangan. Yang belum nikah tinggi tangannya angkat. Enggak usah malu, hai jomblowers. Justru yang jomblo-jomblo ini bersyukur, kau bersyukur. Kenapa? Karena belum terlanjur menikah. Mending jomblo tapi happy. Para jomblower seneng ini, dibela langsung tepuk tangan. Ya daripada nikah tapi enggak. Ya udah, itu nasib ya nasib. Bayarlah itu harganya sendiri. Ya, karena jodoh itu 2 saudara. Ada yang takdir Tuhan, ada yang nasib. Kalau nasib itu berarti kau yang buat sendiri. Jadi yang sudah menikah sini takdir atau nasib? Nasib. Aduh kasihan banget ya. Jadi cuma bisa gini, nasib ya nasib ya. Yang takdir angkat tangan. Berarti yang lain ini nasib. Kasihan deh lu. Ya. Tapi ya sudah disyukuri saja toh. Saudara, ketika orang itu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, itu berbeda. Ya, tunggu sampai waktu Tuhan datang dan pastikan engkau itu percaya sesuai dengan firman Tuhan. Nggak usah terburu-buru. Aduh kepala 25 ini lewat. Ya, apalagi orang tuanya, kamu itu kok belum kawin-kawin toh? Ya, kamu kok belum nikah toh? Nggak usah didengar omongan orang begitu. Ya, nanti kalau kau nikah juga dia tanya, kok belum punya anak? Ya, itu kasihan memang anak-anak muda itu kalau ketemu orang tua. Apalagi orang-orang tua kepo ini. Kayaknya di Pekanbaru banyak orang tua kepo dan julid. Banyak ya? Bertobat ya. Orang tua julid dan kepo, tante-tante apalagi. Ya kalau ketemu, sekarang gimana? Ya, udah selesai kuliah, udah tante kerja apa? Di sini, oh udah punya pacar. Belum tante, kapan nikah? Enggak bakal selesai itu pertanyaannya. Karena dia menginterogasi lebih daripada Polda. Itu tante-tante julid itu cocok kalau dikasih untuk menginterogasi. Jadi ikuti apa kata Tuhan. Amin. Mempercayakan hidup sama Tuhan, belajar percaya sama Tuhan itu adalah sebuah proses yang dibangun terus menerus. Enggak bisa kau bilang saya sudah Kristen. Oh saya ke gereja tiap minggu cukup. Enggak cukup. Kalau engkau ke gereja setiap hari Minggu 2 jam tidak pernah alpa, 1 tahun tuh 365 hari di kalender yang normal. Nggak tahu kalau kalender saudara di Pekanbaru ini. Ya, kalau kau beri waktu satu hari seminggu 1 kali ke gereja tok 2 jam, maka dalam 365 hari kau beri hari buat Tuhan tuh cuma 4 hari loh. Kalau tiap minggu kau ke gereja 2 jam nggak pernah bolos.
365 hari, 4 hari untuk Tuhan, cukup nggak imanmu tumbuh? Sekarat mati. Makanya banyak orang Kristen menderita, melarat, buta, dan miskin kata Tuhan. Kenapa? Imanmu mati. Kau cuma ke gereja seminggu sekali. Apalagi kalau datangnya telat. Nggak usah angkat tangan. Tertawakanlah dirimu sendiri itu. Apalagi pulangnya paling duluan. Ini bertobat ini. Ya. Hitung aja saudara, bagaimana iman kita tumbuh kalau dalam waktu 365 hari kau beri waktu cuma 4 hari setahun. Enggak bisa imanmu itu tumbuh menjadi iman yang mempercayakan hidup sama Tuhan, enggak bisa. Itu sebuah proses yang dibangun terus menerus melewati rintangan, air mata, tantangan, ujian, hambatan. Tapi yang kau tetap percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Maka itu akan terjadi. Ayo, betapa banyak janji Tuhan yang diberi buat kita hari-hari ini. Nah, yang ngomong sama Tuhan, ya kami percaya. 2 orang buta ini, kenapa? Karena mereka yang punya kebutuhan kan. Mereka pengen disembuhkan kan. Saya yakin orang lain itu menonton sambil gini, bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Tapi waktu Tuhan tanya, kamu percaya aku bisa melakukannya? Ya kami percaya Tuhan. Lalu Tuhan bilang, jadilah sesuai imanmu. Iman itu saudara berperan aktif di dalam kita meraih janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Saya ini sudah melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Saya berjalan bersama Tuhan. Yang sudah sering dengar khotbah-khotbah saya, ya, itu udah tahu bagaimana kesaksian iman saya berjalan bersama Tuhan. Berapa banyak yang tahu saya di YouTube? Yang nggak tahu, bertobat. Subscribe channel YouTube saya, Debbie Basir TV. Nggak usah tepuk tangan, biasa aja keles. Ya, itu saudara, bagaimana perjalanan iman saya bersama Tuhan. Dari apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara pikir itu terjadi begitu saja? No, imanmu sedang menggerakkan semua janji Tuhan yang sudah diberikan buat Tuhan. Di sorga itu Tuhan sudah sediakan semua yang terbaik. Tapi banyak orang Kristen gak mau ambil itu. Kau pilih berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Kau pilih berjuang dengan kemampuanmu, dengan uangmu. Hanya mereka yang mau berjuang bersama Tuhan dan percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Mereka lah yang akan melihat itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidupnya. Ya, bagaimana perjalanan dulu saya udah sering kesini loh. Itu tahun-tahun berapa ya? Belum jadi YouTuber waktu itu. Tahun-tahun berapa ya Bu dulu ya? 2012 ya? Lama loh ya, sebelum pandemi jauh itu. Dan bagaimana Tuhan itu ya melakukan banyak hal dalam kehidupan kami. Itu begitu luar biasa. Kita mau belajar saudara hari ini. Iman itu sesuatu yang tidak terlihat tetapi kita percayai. Menghadapi ketakutan, menghadapi persoalan, menghadapi tantangan. Tapi kita tetap percaya dan mengimani bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Itu satu hal yang luar biasa. Kita mau belajar hari ini dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Gideon saudara. Ya, Gideon itu dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan musuh. Waktu bangsa ini berdosa, mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan. Hidup mereka jatuh. Mereka miskin, mereka ditindas, mereka kelaparan. Mereka bekerja, hasilnya itu diambil sama musuh. Dan itu gak enak. Saya selalu berulang-ulang, dosa itu akan membuat hidupmu menderita. Makanya Yesus datang untuk memerdekakan. Ya, tadi malam tema KKR. Jiwa-jiwa yang dimerdekakan. Ya, memang sebenarnya ini acara untuk kemerdekaan. Tapi kegeser terus. Kenapa saudara? Penting untuk kita ini bisa merdeka. Pentingnya buat kita apa? Supaya engkau bisa mengalami janji Tuhan.
Kalau hidupmu tidak merdeka, engkau nggak layak untuk mengambil janji Tuhan itu. Karena janji Tuhan tidak terjadi buat semua orang Kristen biasa-biasa saja. Nanti kita akan belajar. Yesus datang untuk memerdekakan kita, tapi banyak orang lebih suka tinggal di bawah kutuk dosa, perhambaan dosa, sehingga mereka tidak bisa mengalami janji Tuhan. Yesus berkata, aku datang untuk memberikan engkau hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Tidak peduli dunia mau berubah seperti apa, janji Tuhan itu ya dan amin. Itu ya dan amin. Tapi Tuhan mau kita bertobat. Kenapa bangsa Israel melarat, mereka ditindas, mereka... Karena mereka jauh dari Tuhan. Mereka hidup melakukan dosa, hawa nafsu mereka. Mereka nggak lagi peduli dengan Tuhan. Lalu akhirnya mereka berseru kepada Tuhan karena keadaan sudah tidak enak. Tuhan membangkitkan seorang pahlawan yang bernama Gideon. Dia adalah dari suku yang tidak diperhitungkan. Tapi itulah Tuhan, dia melihat imanmu saudara. Semua orang di Alkitab yang dipakai Tuhan bukan orang hebat. Semua orang yang biasa-biasa. Tetapi Tuhan angkat hidup mereka. Ketika Gideon akhirnya dipilih Tuhan, aku akan memakai engkau untuk membebaskan bangsa ini. Lalu Gideon mempersiapkan diri. Dia bergumul dengan Tuhan. Dia berdoa, Tuhan aku tidak mau maju kalau engkau tidak beserta. Karena ini peperangan besar melawan musuh yang hebat. Apa persoalanmu hari ini yang begitu hebat? Ada yang terlilit dengan utang? Rasanya mustahil saya bayar utang saya. Nggak usah angkat tangan karena saya juga nggak akan bayarin. Ya. Tapi tidak ada yang mustahil loh saudara. Jangan batasi Tuhan dengan pikiranmu. Utang saya tidak mungkin lunas. Mungkin. Tidak ada yang nggak mungkin. Saya ini dulu dikejar debt collector. Karena saya nggak bisa bayar utang. Jadi saya tahu kalau ada jemaat yang dikejar debt collector. Saya pernah tahu rasanya apa. Ada yang datang, Bu doakan saya Bu, saya dikejar debt collector. Udah berapa lama? 6 bulan, saya dulu 2 tahun. Saya tahu bagaimana dipermalukan, saya tahu bagaimana deg-degannya. Ya, karena ada 2 hal yang membuat jantung berpacu dengan cepat. Jatuh tinta dan jatuh tempo. Ya toh, jatuh tempo itu bikin jantungan. Apalagi kalau udah mau jatuh tempo, duitnya tidak. Wah itu. Saudara, saya pernah merasakan itu. Lalu saya melibatkan Tuhan. Kami berdua dengan suami, kami jejer itu kredit card. Kami nggak pakai kredit card untuk beli tas, beli ini, enggak. Untuk bayar cicilan rumah. Tapi kegulung bunga berbunga masuk ke pokok, kegulung. Sampai akhirnya kami libatkan Tuhan, kita tumpang tangan semua itu kredit card. Kalau orang lihat, orang bilang orang gila. Iya tuh, kamu punya utang, usaha kerja di luar sana. Cari duit untuk bisa bayar utang. Tapi kami start dari sebuah awal yang luar biasa. Kita tulis semua utang kita berdoa tumpang tangan Tuhan. Kami mau melibatkan Engkau. Dengan kekuatan kami sudah tidak mampu Tuhan. Dan Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Selalu ada jalan yang terbuka bagi orang-orang yang mau percaya sungguh sama Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Kau stres, bahkan banyak yang gila berakhir bunuh diri karena mengandalkan kekuatannya. Ketika Gideon akan berhadapan dengan musuh, dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dia berdoa, Tuhan yakinkan aku bahwa Engkau menyertai aku Tuhan. Tuhan bilang aku menyertaimu, maju. Orang kalau mau perang, dia bikin strategi kan mau maju kan saudara. Enggak ada orang perang enggak pakai strategi. Gideon menyusun kekuatan dengan semua orang mereka. Kalau kita mau berhadapan dengan musuh yang banyak, maka hitungan kalkulator otak kita bicara tentang kalau mereka banyak, maka kita akan ajak orang yang lebih banyak kan? Karena semakin banyak, maka kemungkinan menang itu semakin besar. Ya. Lalu Gideon kumpulkan semua orang di perkemahan, di dekat mata air di Harod. Ayo kita semua berkumpul di sini. Ya, kita akan maju besok untuk berhadapan dengan musuh. Semakin banyak ajak supaya semakin menang kita. Lalu berapa banyak yang diajak saudara? 30.000 orang. Banyak gak? Banyak.
Tadi malam KKR 10.000, dan 3 kali itu. Maju untuk berperang. Lalu mereka maju. Tuhan bilang sama Gideon begini. Kita buka Hakim-Hakim 7. Hakim-Hakim 7, Gideon mengusir musuh. Kita baca bersama. Ya. Saudara, Gideon mengusir musuh. Ayat yang pertama. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi bersama-sama dengan dia. Lalu mereka, segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod, perkemahan orang Midian. Ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More, di lembah, di sebelahnya, saudara. Ya. Ayat 2 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Silakan duduk dulu. Logika manusia, strategi peperangan untuk berperang melawan orang Midian yang banyak, maka dia harus mengajak banyak orang ikut berperang. Lebih tenang hati, mereka 20.000, kita maju 30.000. Tapi hitungannya Tuhan selalu bertentangan dengan otak manusia. Makanya jangan percaya yang masuk akal. Karena iman itu sesuatu yang tidak masuk akal. Dan Tuhan suka bekerja dengan cara-cara yang tidak masuk. Karena yang masuk akal itu manusia. Yang tidak masuk akal itu Tuhan. Amin. Tuhan bilang jangan terlalu banyak. Nanti kalau mereka menang perang, mereka akan berkata apa? Karena kita banyak, maka keoklah orang Midian itu. Tuhan bilang tidak begitu. Nanti kamu sombong dan kamu mencuri kemuliaanku. Terlalu banyak. Lalu Tuhan bikin seleksi. Tuhan bilang begini, sekarang serukan kepada rakyat itu, ya, siapa yang takut dan gentar, suruh mereka pulang. Yang maju itu hanya yang berani saja. Lalu pulanglah berapa? 20.000. Tadinya 30.000 mundur. Nah ini gambaran orang Kristen nih. Yang ke gereja banyak. Tapi yang takut dan gentar lebih banyak. Yang diajak 30.000. Ternyata 20.000 orang penakut. Kalau kau penakut, kau gak bisa mengimani janji Tuhan. Kalau kau penakut, kau gak bisa punya iman yang besar yang bisa menggerakkan mujizat Tuhan bekerja. Karena iman itu lawannya adalah ketakutan. Orang yang takut tidak punya iman. Lawan ketakutanmu, saudara. Waktu disuruh pulang 20.000, ya ampun. Ya ternyata ini semua prajurit yang makan mie instan. Jadinya penakut. Karena kan beda, saudara ya. Kalau prajurit itu makan daging, makanannya benar, beda. Dia nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Kalau makan mie instan, dari Sabang sampai Merauke. Dari Nana sampai ke laut itu. Ini beda juga imannya memang. Nah yang di Pekanbaru ini makan daging atau mie instan? Jangan kebanyakan makan mie instan, gak bagus buat ususmu dan buat nyalimu. 20.000 pulang. Tuhan tuh gak pernah salah. Kenapa dia suruh uji dulu? Percuma kau banyak-banyakan datang mau perang tapi penakut. Belum berhadapan dengan musuh, nanti yang 20.000 ini bikin takut yang 10.000. Iya enggak? Ingat kisahnya pengintai? Ya maju cuma 2 yang berani. Akhirnya gugur, saudara. Lebih banyak yang takut daripada yang berani. Sama-sama maju nih, sama-sama bilang beriman. Tapi cara pandang orang yang beriman itu berbeda dengan orang yang imannya pas-pasan. Ya, 20.000 ternyata tentara makan mie instan pulang. Jangan kau duduk di gereja, padahal imanmu itu iman yang penakut.
Karena kalau datang seleksi, kau akan tereliminasi, saudara. Waktu kau berkata, aku ikut Tuhan, maka katakan, aku berani Tuhan. Apapun harga, berapapun harga yang harus aku bayar, aku akan bayar bersama dengan Tuhan. Sampai di garis akhir hidupku, aku akan tetap percaya bahwa Tuhan itu ya dan amin. Bahkan kematian adalah sebuah keuntungan bersama dengan Kristus. Bilang amin, saudara. Saya ini sudah khotbah menggebu-gebu loh. Masa bilang amin aja nggak berani? Yes, saudara, tangkap itu. Lalu masih tersisa 10.000. Tuhan bilang masih banyak. Bayangkan tinggal 10.000. Tuhan bilang masih terlalu banyak. Suruh mereka turun minum. Maka di situ Tuhan akan menseleksi mereka. Ya, aku akan menyaring mereka ketika mereka minum. Aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah yang akan pergi bersama-sama, kata Tuhan. Dia akan pergi dengan engkau, tetapi yang tidak kufirmankan mereka akan tinggal. Setelah mereka itu disuruh Gideon pergi, ayo kita semua turun minum ke air. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang minum air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, harus kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga yang berlutut, lalu dia ambil air untuk minum. Jumlah mereka yang menghirup dengan membawa tangannya berlutut ke mulutnya itu cuma ada 300 orang. Yang 700 itu sisanya semuanya minum, saudara, seperti anjing. Jadi lebih banyak yang mana? Ya, kenapa Tuhan suruh yang berlutut, lalu yang ambil air begini yang akan kau pilih? Itu orang-orang yang berawas-awas. Mereka tidak mudah dikejar hawa nafsu. Begitu lihat air langsung seperti anjing. Ya. Ada di sini yang punya iman seperti anjing begini? Tidak ada. Kalau di sini anjing malah dimakan. Enggak ya, sudah tidak boleh sekarang ya. Ada makanan lain yang lebih pantas dimakan. Jangan makan anjing, saudara. Nanti kau menggonggong. Jadi yang tersisa itu cuma 300. Yang layak untuk masuk seleksinya Tuhan. Ya. Secara manusia, saudara. Gideon ini kira-kira lebih gampang percaya yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Ya kalau kita mungkin dari Gideon, Tuhan aku sih lebih pilih ngajak 30.000 ya daripada 300, ya enggak, saudara? Ya mungkin kalau kita jadi Gideon kita mundur terhormat kan? Waktu saya membangun sekolah misi, saudara, tadi yang disaksikan Pak Riki. Selesai pandemi, puji Tuhan kami diberkati Tuhan lewat YouTube. Awal pandemi uang saya dan suami cuma 10 juta. Kita nggak tahu pandemi ini mau sampai kapan. Waktu pandemi saya bilang sama suami kita ini ternyata terlalu percaya sama Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena ternyata kita tidak punya gaji bulanan. Kita hanya menggantungkan iman sama Tuhan. Ya kita hidup dari pelayanan. Jadi kalau nggak ada pelayanan, ya nggak ada pemasukan. Saya bilang sama suami, terlalu percaya loh kita ini. Harusnya kita jadi full timer di gereja kayak digaji tiap bulan, aman toh. Tapi ini benar-benar nggak ada, saudara. Dan uang cuma tinggal 10 juta. Saya bilang kita bertahan hidup bagaimana ya? Ini pandemi berapa lama? Nggak ada yang tahu. Makanya dari dulu kita juga nggak bisa beli rumah lewat KPR, lewat bank, nggak bisa. Karena selalu ditanya slip gajinya mana, Bu? Nggak ada. Lah ibu ini ada gaji nggak? Ada. Dari mana? Dari sorga. Terus slip gajinya, Bu, dengan iman. Banknya bilang, maaf kami tidak menerima slip gaji dengan iman. Karena kebetulan bos kami belum beriman. Repot, saudara, jadi saya nggak bisa. Nah ketika pandemi datang, aduh tinggal bagaimana ini Tuhan ya. Ya kita berdoa bersama Tuhan. Puji Tuhan selama pandemi Tuhan pelihara saya tiba-tiba bisa melukis. Di masa pandemi. Saya pengen melukis, saya upload di Instagram. Puji Tuhan lukisan pertama saya jadi. Ada yang inbox, Bu dijual enggak? Enggak, saya ini cuma iseng. Kalau ibu jual saya beli loh, Bu. Saya mau kasih hadiah mama saya ulang tahun. Ya kalau ibu mau ya silakan. Oke, minta nomor rekening ibu, ya berapa ya? Ya saya juga enggak tahu berapa. Orang saya cuma iseng kok. Dia udah minta nomor rekening, dia transfer. Lukisan pertama saya laku 10 juta.
Begitu dengar 10 juta saja baru wow kau. Wow kan Tuhan itu. Begitu 10 juta semangat enggak saya? Semangat saya, Tuhan uang tinggal 10 juta awal pandemi, nggak tahu sampai berapa lama. Ini kok tiba-tiba lukisan saya dibeli 10 juta. Tadinya suami saya marah-marah, beli kanvas habis banyak, nanti kita nggak ada uang begini. Saya bilang ya saya pengen toh saya, lebih penting uang atau istri. Kalau ada 9 juta. Iya toh, hati-hati juga nyanyi lagu itu. Kalau ada 9 juta, biar ku pinjam saja semua. Jangan ya kalau pinjam utang. Sekarang ini orang kalau utang susah ditagih. Jadi jangan kasih orang berutang, suruh dia berharap sama Tuhan, amin. Enak aja, masalahnya kita kalau mau nagih utang ya, ngetiknya itu hati-hati. Selamat siang, maaf banget. Mau nagih utang ini, padahal ini kita yang punya duit ini. Maaf banget, kayaknya kan dulu kamu pinjem uang saya ya. Katanya cuma seminggu, ini sudah 3 bulan loh. Maaf banget karena saya lagi butuh. Dan kita tunggu balasannya dia, jantung kita deg-degan. Padahal yang punya duit siapa? Kita. Tapi kita yang deg-degan. Tunggu balasannya dia, ting masuk gini. Halah uang juga cuma 1 juta ditagi-tagi udah kayak 10 juta. Kalau ada. Makanya jangan masukkan dirimu dalam pencobaan. Saya sekarang gak mau juga saudara. Apalagi udah, sis masih ingat aku enggak? Itu WA yang paling horor. Masih ingat aku enggak? Udah lama loh kita gak ketemu. Langsung saya balas, kebetulan saya tadi malam amnesia. Lupa ingatan. Soalnya menakutkan itu, pasti mau pinjam duit itu. Jadi saudara akhirnya suami saya marah-marah itu. Ini kita enggak ada duit, kamu lagi beli gini. Saya bilang gak apa-apa lah, kan kamu sayang sama istri. Dia sih diem. Begitu laku 10 juta dia bilang, ayo say aku anter. Beli kanvas. Ini memang suami yang luar biasa. Biasanya bapak-bapak begitu memang. Jangan disalahkan karena bapak-bapak itu lebih pakai logika. Lalu saya jadi melukis. Singkat cerita saudara, selama pandemi itu 2 tahun kurang lebih saya melukis hampir 50 lukisan lebih. Itu yang termurah dibeli orang 1 tok 6 juta. Yang lainnya itu 20 juta, 25 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, 70 juta. Yang tertinggi 75 juta. Siapa yang buat itu? Saya? Tuhan. Karena Alkitab berkata, orang yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan ada upah yang akan Tuhan beri. Jangan menjadi lelah untuk belajar percaya sama Tuhan. Hal-hal yang tidak dipikir oleh manusia. Saya nggak pernah tulis di Instagram dijual. No. Cuma angkat puji Tuhan, lukisan saya jadi. Tiba-tiba orang inbox. Dan saya nggak pernah kasih harga. Tapi orang yang memberi harga. Akhirnya singkat cerita di tengah-tengah pandemi YouTube saya dimonetisasi, ada iklan masuk. Waktu ada iklan masuk, ya kami dapat pendapatan setiap bulan digaji oleh YouTube. Ya, tapi banyak orang Kristen gini, Bu, itu kok YouTube-nya ada iklannya. Lagi doa. Shopee COD. Bayar tuh COD. Saya bilang begini Bu, saya itu di YouTube saya selalu itu tayang live streaming. Ikutilah jam live streaming itu. Supaya nggak ada iklan. Itu saya berkorban loh, kasih live streaming itu saya nggak dapat pemasukan selama live streaming itu. Saudara yang ikut live streaming nggak ada iklan. Kalau waktunya nggak bisa, ambil YouTube Premium dong. Kayak orang miskin saja ini jemaat nih. Udah gitu apa? Saya yang disuruh tutup iklan. Kau itu sudah tidak kolekte. Terus kau suruh lagi saya tutup iklan. Lah kita ini kan dapat upahnya dari situ tuh. Janganlah kau suruh tutup. Kalau kau nggak mau ada iklan, premium dong. Amin. Supaya nggak ada Shopee COD.
Lalu saudara, kami diberkati, singkat cerita. Kami mulai berdoa, Tuhan mau bawa kemana pelayanan kami. Beberapa teman-teman hamba Tuhan, Bu, buka gereja. Teman saya bilang, buka gereja Bu. Jemaat juga, Ibu kapan buka gereja? Saya ini melihat saudara, gereja ini sudah banyak sekali. Apalagi di Jakarta, satu mall ada 10 gereja. Itu saya juga pikir siapa semua yang masuk di situ. Ya, dan kayaknya nggak ada pertumbuhan jiwa, yang ada cuma perputaran jiwa. Jiwa yang terputar-putar di situ. Kepahitan di sini dia pindah ke situ, ya toh? Nanti tidak cocok sama pendeta itu dia pindah lagi kemari. Jemaat yang tidak bertumbuh karena sedikit-sedikit dicabut terus, baru mau tumbuh cabut. Lihat di sana ada gereja baru buka, kayaknya enak kita ke situ yuk. Sampai di sana nggak cocok, pindah lagi. Kalau kau tidak cocok, kau yang sedang dibentuk. Jangan kebanyakan pindah, nanti mati. Amin. Tapi saya tersinggung sama itu pendeta. Ya berarti kau orangnya sensi. Harus dibentuk. Sama firman aja tersinggung loh. Ya saya udah bilang kalau saya khotbah, ada yang tersinggung puji Tuhan 12 kali. Karena kalau nggak tersinggung kebangetan. Kita ini harus tersinggung sama firman. Supaya bertobat, berubah, bertumbuh. Lalu saya berdoa, Tuhan apakah kami mau buka gereja? Tapi Tuhan itu jawab saya dengan satu ayat. Di akhir zaman nanti tuaian banyak tapi penuai sedikit. Aku tidak suruh kamu buka gereja. Tapi jadikan orang itu penuai-penuai. Saya tanya sama Tuhan bagaimana caranya? Ya bangun sekolah misi. Karena saya ini dulu dari sekolah misi saudara. Oke Tuhan. Tapi mulai dari mana ya? Cari tanah. Lalu kami cari-cari saudara, dari yang tidak ada, saya itu sampai bertanya-tanya, ini benar gak dari Tuhan? Tuhan kita ini bukan orang kaya loh, kenapa Tuhan baru juga mau diberkati sedikit lewat YouTube? Sudah disuruh mau bangun sekolah, dan sekolahnya ini gratis. Gak main-main ini Tuhan. Tapi udah kami bergerak, akhirnya puji Tuhan dapat tanah dikasih 4.500 di daerah Bandungan, Jawa Tengah, Semarang, naik ke atas gunung. Cuacanya enak, dingin itu 16 derajat kalau pas dingin. Memang saya cari yang di atas gunung karena menjadikan hamba-hamba Tuhan itu harus di gunung. Karena dekat dengan Tuhan. Jangan tertawa kau. Kalau di kota dekat mall. Malah jadi hedon ini pendeta-pendeta nanti. Jadi di gunung saudara. Akhirnya dibangun. Ya, saya pikir pertama ya udahlah kita kuat-kuatan kita taruh uang 2M untuk bangun itu ya, cukuplah itu ya cuma sekolah begini-begini. Waktu selesai digambar 4M. Saya bilang ini M ini miliar atau ember. Enggak main-main loh nih Tuhan ini buat saudara 4M gede enggak? Biasa aja mukanya. Kecil ya? Bagi kita gede tenan itu. Banget gedenya. Saya bilang sama suami bagaimana ya kita mundur saja ini atau bagaimana ya? Tapi saya bilang sama suami, enggak, maju kita. Oh gampang saya bilang. Nanti kita tulis nomor rekening di YouTube. Nanti saya tinggal ngomong, Shalom saudara, kami akan pembangunan sekolah misi. Saudara yang mau menabur silakan di nomor ini. Kalau enggak menabur, awas. Padahal kita ini sama suami dari awal pelayanan di YouTube, kami sudah komitmen tidak akan taruh nomor rekening di layar. Karena kita bukan gereja. Beda dengan gereja. Tapi saya tergoda waktu itu seperti Gideon yang tergoda membawa pasukan yang besar untuk kemenangan. Lalu saudara, saya bilang sama suami, iya taruh nomor rekening aja nanti di YouTube. Ini kan khusus ya untuk pembangunan. Saya bilang kalau yang nonton pagi itu 50.000, malam 100.000. Bayangkan aja kalau mereka kasih 50.000 lah. Satu orang. Kan enggak berat itu. Udah ketutup pembangunan kita. Tapi saya sudah mulai pakai seperti Gideon. Lalu satu saat suami saya tanya, "Say, nomor rekening mana yang mau ditaruh? Kita sudah mulai tayang nih." Saya bilang, "Enggak usah." Saya berdoa, Tuhan bilang, "Silakan taruh nomor rekeningmu kalau kau mau seperti itu. Kamu akan mendapatkan uang yang kamu mau bahkan lebih. Tapi aku Tuhan enggak ikut di dalamnya."
Karena itu kekuatanmu sebagai manusia yang kau pakai. Saya takut saudara waktu mendengar itu dari Tuhan. Buat apa kita bangun sekolah besar hebat tapi Tuhan gak ada di dalamnya. Bukan itu yang kita mau. Ya oke, deal kita dengan iman. Dengan iman. Akhirnya pemborongnya bilang, Bu minggu depan datang ya, tolong bawa 400 juta dulu. Kita kan memang sudah sediakan ada dana. Oke Pak, saya bilang sama suami, di tangan nih ada cash 150 juta, nanti 250 kita mampir di bank, kita ambil. 2 hari sebelum berangkat ke sekolah misi ada ibu-ibu telepon, Bu Debbie, izin Bu saya boleh mampir ke rumah Ibu, saya ini pendengar mesbah doanya Ibu, tapi Ibu gak kenal saya ini bikin es krim enak loh, saya mau antar es krim ke rumah Ibu boleh gak? Oh boleh, mau ngantar es krim silakan, minta alamat saya kasih, dia bawa es krim. Habis itu dia bilang, Bu, Tuhan suruh saya datang ke Ibu, saya mau kasih berkat, ada uang nih 50 juta. Berarti sudah 200, kurang 200. Saya bilang sama suami, puji Tuhan, ambil besok di bank cuma 200. Kita mau berangkat ke sekolah misi, ada orang telepon, Bu, saya Shalom, saya dari Kanada Bu. Saya ini sudah lama mau ketemu Ibu tapi gak bisa-bisa. Boleh gak ketemu? Oh gak bisa Pak, kita mau berangkat sekolah misi besok. Bu please siapin waktu aja, di mana saya datang. Akhirnya kami ketemu di Starbucks dekat tempat tinggal saya. Bu saya minta maaf, saya ini sudah dari berapa bulan lalu disuruh Tuhan ketemu Ibu. Tadinya saya ini bawa uang 400 juta buat Ibu. Tapi karena saya gak ketemu, saya udah kasih buat pembangunan gereja di Papua, buat di sini. Nah sekarang ini Bu tinggal 200. Saya ini salah nggak ya? Saya bilang enggak Pak, bener itu yang kami butuhkan. Bener itu. Memang kami butuh 400 juta, tapi udah ada yang kurang 200. Tuhan itu ajaib loh. Wow enggak? Bukan wow. Wow kan? Ajaib Tuhan. Saya itu meneteskan air mata waktu berangkat ke sekolah misi. Tuhan bilang begini. Kalau kau sudah dengan kekuatanmu, kau tidak akan pernah melihat hal-hal ini terjadi. Kau tidak akan punya banyak kesaksian tentang bagaimana aku bisa bekerja dalam hidupmu. Kau gak akan pernah bisa melihat tanganku, janjiku tergenapi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Saya meneteskan air mata. Singkat cerita pembangunan sekolah berjalan cuma 6 bulan selesai. Orang telepon, Bu saya mau sumbang cat, semua yang Ibu butuh ya hubungi pemborong saya. Bu saya ini mau dari pabrik kasur, saya mau sumbang kasur buat sekolah misi Bu, hubungi. Bu saya mau sumbang ini, terakhir Bu kami mau sumbang furniture, semua yang Ibu butuhkan Tuhan suruh kami kasih semua furniture dari pabrik furniture. Saudara, waktu staf saya hitung-hitungan Bu, ini kan kita hitung semua gratis ya. 50 anak ya maksimal. Minimum 30. Pengeluaran dalam waktu 6 bulan sekian ratus juta. Saya lihat, banyak ya. Tapi Tuhan bilang dari awal aku sudah beserta. Kenapa engkau ragu? Jalan. Sampai hari ini sudah 4 angkatan. Tuhan terus mencukupi dan tidak pernah berkekurangan. Amin sudah. Dan Gideon memenangkan pertempuran cuma dengan 300 orang. Waktu Tuhan beserta dengan kita. Waktu kita belajar mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan. Engkau akan melihat janji firman Tuhan itu terjadi. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu
sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari, dan ketuklah, maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta, maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya." Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.